Kembali pada saat ini kita masih di tengah social distancing dan physical distancing. Kita diperhadapkan oleh Bapak Yahweh Elohim bahwa kenyataannya kita sementara beribadah di rumah-rumah. Tapi Tuhan kita tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Karena kita tahu juga bersama ini adalah memang boleh dikatakan programnya Bapak Yahweh Elohim. Nah, kita tetap berdoa untuk Sulawesi Utara, Kota Manado supaya tidak lama lagi memasuki new normal, supaya kita boleh kembali ibadah di tempat ibadah kita di pusat kota di YPKM. Memang sudah ada gereja-gereja yang sudah membuka tapi tetap memperhatikan protokol COVID dan masih direkomendasikan yang 40-an, 30-40, yang dewasa lah. Yang umur sudah lanjut itu belum bisa, dan anak-anak. Jadi kita lebih baik kita sampai new normal sudah fix untuk Sulawesi Utara, baru kita kembali beribadah di YPKM. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Ada hal yang saya pelajari, kita akan belajar di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kita akan membacakan firman Tuhan Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Kita membacakan, mari kita bangkit berdiri. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kita akan bacakan berbalas-balasan. Ini peristiwa Esau dan Yakub, ayat 29 saya bacakan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sejuk dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebenarnya lagi akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Katakan amin, dipersilakan. Nah, saudara, kita sementara membacakan dan sudah membacakan tentang peristiwa Esau dan Yakub. Ada kisah yang luar biasa, kisah yang menarik. Bagaimana Esau menjual hak kesulungan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita belajar dari pelajaran ini, betapa menjadi orang yang memiliki hak kesulungan itu hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Tapi beda dengan kisah yang kita bacakan tadi, betapa Esau memandang rendah tentang hak kesulungan. Sampai-sampai hanya dengan yang merah-merah. Ya, kalau boleh dikatakan, kalau di Manado itu Brenebon. Tapi kacang merah Israel dengan Manado beda. Kacang merah yang ada di Israel dia agak kecil. Dia juga tidak terlalu merah seperti kacang merah yang ada di Manado atau Brenebon. Saudara, hanya dengan sepiring kacang merah Esau menjual hak kesulungan. Saudara, betapa hak kesulungan ini dipandang remeh oleh Esau. Dia memandang ringan. Sampai dia bersumpah untuk menggantikan hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Wah, ini kejadian yang luar biasa. Saudara, kalau kita mau belajar dari perjanjian lama, betapa luar biasa sebenarnya hak kesulungan ini. Artinya orang yang memiliki hak kesulungan itu adalah orang yang luar biasa. Jadi kalau dia memiliki, saudara, posisi sebagai anak sulung,
Itu kalau kita mau belajar, kita mau teliti pada saat ini, itu adalah hak yang luar biasa. Karena apa, saudara? Menjadi anak presiden, jadi anak pejabat, saudara, itu hal yang luar biasa. Terlebih kita kalau menjadi anak sulung daripada Bapa Yahweh Elohim. Artinya ada keistimewaan. Ada hal yang luar biasa melalui perkara anak sulung. Tapi yang kita bacakan, anak sulung yaitu Esau, dia memandang ringan tentang hak kesulungan. Saudara, kita mau teliti firman Tuhan. Apa sih keistimewaan daripada anak sulung itu? Kurang lebih saya teliti, saudara, ada sekitar 5 hak istimewa daripada anak sulung dan hak kesulungan. Yang pertama, ini kita mau belajar tentang hak kesulungan yang dipandang remeh oleh Esau 29. Dari pembacaan kita, saudara, kalau kita maju di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, saya bacakan demikian. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Yahweh. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atau saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, dari pelajaran ini betapa hak anak sulung itu tidak main-main, yang dipandang remeh oleh Esau. Ternyata hak kesulungan itu adalah hak mengalami berkat yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika Ishak memberkati Yakub, dia katakan, bau anakku itu bau seperti padang yang diberkati Tuhan. Wah, Tuhan akan memberikan engkau embun. Tuhan akan memberikan hasil bumi yang gemuk, dari tanah-tanah yang gemuk, anggur yang berlimpah-limpah. Suku bangsa akan tunduk. Anak-anak ibumu, saudara-saudaramu akan sujud kepadamu. Yang mengutuk engkau akan dikutuk, yang memberkati engkau diberkati. Jadi keistimewaan daripada hak sulung itu yang dipandang remeh oleh Esau, ternyata hak sulung itu adalah berupa berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Kita mau teliti dulu, baru kita mau aplikasikan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua. Kalau pertama di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29 mengalami berkat yang luar biasa. Yang kedua, Kejadian 49 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Yang kedua, anak sulung itu adalah kebanggaan orang Israel. Anak sulung itu dihormati sebab dia yang utama, yang terutama. Luar biasa. Walaupun kalau kita mau belajar juga tentang Ruben ini, keutamaan itu juga dicabut oleh Yakub. Ternyata apa yang dilakukan Esau juga sampai juga ke anak sulung Yakub. Nah, si Ruben ini, saudara. Ruben ini ada kesalahan kalau kita baca di dalam Kejadian 49 ayat yang keempat mulai. Dia menaiki tempat petiduran ayahnya dan seterusnya, saudara bisa baca di rumah. Artinya Ruben dengan Esau ada kesamaan. Memandang remeh hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu adalah yang dihormati, yang diutamakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, Ulangan 21 ayat 17. Keistimewaan hak kesulungan dan anak sulung. Yang pertama,
dikatakan mengalami berkat luar biasa. Yang kedua, dia dihormati karena dia yang utama. Yang ketiga, Ulangan 21 ayat 17 saya bacakan demikian. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikannya kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Walaupun kalau kita lihat kasus ini, ada seorang istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Tapi ketika mendapatkan anak yang sulung, Tuhan katakan, berikan dia berkat 2 kali lipat dan hak kesulungan. Luar biasa. Ternyata anak sulung di Israel itu, saudaraku yang kekasih, mendapat pembagian 2 kali lipat. Coba kalau orang sekarang terapkan di Manado. Tapi kalau di Manado, mungkin di Minasa juga sudah tidak diterapkan seperti itu. Dituntut keadilan bagi rata. Kan apa-apa. Tapi kalau di Israel itu perintah Tuhan, dia katakan harus memberikan 2 bagian, karena dialah yang empunya hak kesulungan. Jadi keistimewaan yang ketiga untuk hak kesulungan dan anak sulung, dia mendapatkan bagian 2 kali lipat. Oh, luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 Tawarik pasal 21 ayat 2-3. Saya bacakan. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat atau Raja Israel ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Keistimewaan hak sulung yang kelima, termasuk anak sulung, Keluaran 13 ayat 1-2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Keluaran 22 ayat 29. Jangan lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Saudara, ternyata hak sulung kelima itu adalah pemiliknya adalah Bapa Yahweh Elohim. Saudara, milik Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Makanya imam-imam Lewi dan keturunan Harun itu dianggap anak sulung oleh Bapa Yahweh. Dia katakan, tidak usah kasih tanah pusaka kepada orang Lewi, sebab yang menjadi milik pusaka mereka adalah aku sendiri. Oh, luar biasa. Ternyata keistimewaan anak sulung itu menjadi milik daripada pencipta alam semesta, yaitu Yahweh Elohim. Jadi pelajaran yang kita pelajari saat ini, keistimewaan yang kurang lebih 5 ini, saudara, baik dari mengalami yang berkat yang luar biasa, yang kedua mengalami penghormatan dan keutamaan, yang ketiga mendapat 2 kali lipat bagian, dan yang keempat memiliki posisi tertinggi di Israel sebagai Raja Israel, dan yang kelima ternyata hak kesulungan atau anak sulung ini adalah milik daripada Bapa Yahweh. Ini alasan, saudara, keistimewaan daripada hak sulung yang dipandang remeh, yang dipandang enteng oleh Esau. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau belajar apa yang disampaikan Esau, saudara, Kejadian 25 ayat 32. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Luar biasa orang ini. Hanya dengan sepiring kacang merah, dia memandang ringan perkara hak sulung. Wah, luar biasa. Saudara, hak kesulungan sebagai gereja Tuhan adalah karunia keselamatan. Amin. Sebagai gereja, hak kesulungan kita adalah karunia keselamatan. Nah, karunia keselamatan ini banyak dipandang remeh oleh anak-anak Tuhan.
Artinya tidak mempeduli perkara-perkara sorga, yang sebenarnya adalah hak kesulungan. Beda dengan posisi Yakub. Dia tahu hak kesulungan itu adalah hak yang luar biasa, walaupun dia menipu untuk mendapatkan kesulungan itu. Ya toh? Tapi berlatar belakang karena hak kesulungan itu sudah dipandang remeh oleh Esau, sudah dijual oleh Esau. Sehingga saudara dengan berbagai cara, walaupun harus menipu ayahnya Ishak, dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Walaupun mendapatkan hak kesulungan itu tidak gampang. Yakub harus mengalami proses 20 tahun. Belum lagi dia difatwa mati oleh Esau. 20 tahun dia tinggal di pamannya Laban, kakak daripada ibunya Ribka. 7 tahun pertama ada perjanjian, dia ingin menikah Rahel. Tapi setelah 7 tahun dia anggap itu cuma 7 hari karena cintanya kepada Rahel. Dan akhirnya pada waktu tahun ke-7 dia mau menikah dengan Rahel. Tapi Laban memberikan Leah. Mengapa dia katakan tidak pantas, masa anak sulung belum menikah kong, ini Rahel yang kedua ini semua menikah. Istilahnya begitu. Tapi karena cintanya dia bilang, aku ingin menikah juga dengan Rahel. Jadi Laban bilang, tambah 7 tahun. Saudara, dalam proses 7 tahun bukan gampang. Walaupun Yakub karena cintanya dianggap beberapa hari, namanya 7 tahun itu lama. Akhirnya mendapatkan Rahel dan Leah yang memperanakan 13 anak, 12 laki-laki, 1 perempuan yang bernama Dina. Itu saudara 14 tahun proses dia mendapatkan istri. Dan apa yang selanjutnya? Untuk mendapatkan kekayaan, 6 tahun dia tambah bekerja di rumah Laban. Jadi 20 tahun baru dia mengalami. Walaupun ayahnya telah memberkati dia, tapi ternyata dalam proses kehidupan tetap harus dijalani. Saudaraku yang kekasih, mari kita berprinsip seperti Yakub, yang mengejar hak kesulungan dengan sekuat tenaga, mengejar hak kesulungan dengan pengorbanan. Jangan memandang remeh perkara hak sulung, sebab perkara hak sulung ini berbicara keselamatan. Amin. Kita perlu mengejar. Banyak orang menjual hak kesulungan dengan kenikmatan dunia. Banyak orang tidak lagi mementingkan perkara surga hari-hari ini, saudara. Mereka lebih suka kepada hal-hal dunia. Mereka lebih menolak hak-hak kesulungan itu. Padahal sebagai gereja, kita ini adalah anak-anak Bapa Yahweh yang memiliki hak kesulungan itu. Roma 8 ayat 23 saya bacakan begini. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang dirindukan Rasul Paulus, yaitu hak kesulungan. Dia ingin langsung diangkat sebagai anak. Dan luar biasa saudaraku yang kekasih, kita diberikan Tuhan sebagai anak-anak sulung. Jemaat Tuhan telah dipandang oleh Bapa Yahweh sebagai anak-anak sulung. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23 saya bacakan demikian. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Tuhan yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi gereja Tuhan atau kehilat dalam bahasa Ibrani, kita ini dikatakan jemaat anak-anak sulung. Mengapa saudaraku yang kekasih? Karena hak istimewa dari sorga diberikan kepada gereja.
Makanya kita sebagai gereja jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang memandang remeh hak kesulungan. Dia memandang ringan perkara hak kesulungan. Ada berapa banyak orang hanya karena perut, hanya karena kacang merah, hanya karena masalah ekonomi harus menjual integritas, menjual kejujuran, menjual pengabdian mereka kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita seperti Esau. Hanya karena perkara-perkara dunia, dia membuang, dia menjual hak kesulungan. Ada berapa banyak orang yang menjual iman mereka hanya karena materi, hanya karena mau kawin dengan pengusaha, hanya karena mau kawin dengan, ya boleh dikatakan orang yang banyak uang, harus menjual iman. Harus, saudaraku yang kekasih, pindah iman banyak di lapangan. Saudara, itu telah bernafsu seperti Esau, memandang ringan perkara kekal, memandang ringan perkara sorga. Masih ada waktu untuk bertobat. Jangan sampai kita terhilang. Perkara-perkara sorga itu luar biasa. Keselamatan, karunia-karunia Roh Kudus. Kita boleh mengenal dia dengan benar. Itu hak-hak kesulungan. Jangan dipandang rendah. Jangan dipandang remeh, saudara. Kita perlu memiliki sifat seperti Yakub. Walaupun memang cara daripada Yakub salah. Nama Yakub itu kan dalam bahasa asli itu disebut penipu. Memang dia menipu, saudara. Laban saja, saudaraku yang kekasih, dia juga tipu. Saudaraku yang kekasih, tapi namanya telah diubah Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Namamu bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tapi namamu ketika dia bergumul dengan Elohim. Saudara, di Betel Tuhan katakan, namamu bukan lagi si penipu itu, namamu jadi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Elohim dan engkau menang. Makanya Israel punya pengertian adalah pahlawan daripada Elohim. Saudara, kalau kita masih memiliki sifat-sifat salah, ada kesempatan. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita ini sebagai anak-anak sulung. Hargai hak kesulungan itu. Saudara, bukankah kita dikatakan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun sebagai raja-raja, memerintah bersama Hamasiah atau Yesua? Itulah hak kesulungan. Orang-orang yang setia akan mendapatkan hak itu, seperti Yoram, walaupun Yoram juga tidak setia. Tapi Yoram mendapatkan kedudukan raja. Kita di kerajaan 1000 tahun itu juga mendapat kedudukan yang sama. Karena kita ini dikatakan jemaat anak-anak yang sulung. Yakobus 1 ayat 18, saya bacakan Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, kita telah diperbudak oleh dosa. Bahkan di dalam Efesus pasal 2, pernah mati dalam pelanggaran, pernah mengikuti ajaran-ajaran dunia, mengikuti penguasa-penguasa udara. Ketika kita belum bertobat, kita belum dibaptis, belum lahir baru, kita dianggap oleh Tuhan mati secara roh. Tapi syukur kepada Tuhan, kata Efesus di sana. Paulus mengatakan pada Efesus, oleh Yesua Hamasiah, atau yang dikatakan orang Indonesia Yesus Kristus, kita ditebus, kita dihidupkan bersama-sama Hamasiah, dan kita diangkat menjadi anak sulung. Saudara, hak kesulungan itu pernah dirampas oleh setan. Setan mau membuat gereja Tuhan kehilangan untuk tidak mendapatkan hak kesulungan. Tapi kematian Yesua mengembalikan posisi kita sebagai anak-anak sulung. Amin. Dan dikatakan kita menjadi anak-anak sulung di antara semua ciptaan. Apa istimewa saudara sebagai gereja yang menjadi anak sulung? Saudara, Roma 8 ayat 17 saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Hamasiah,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Ternyata mengembalikan posisi kita sebagai anak sulung. Untuk apa? Supaya kita menjadi ahli waris. Seperti Yakub, akhirnya berkat yang daripada Ishak itu jatuh atau diwariskan kepada Yakub, saudara. Berkat yang daripada Ishak, daripada bapaknya kepada Ishak, jatuh kepada Yakub. Saudara, kalau kita mau mengalami berkat-berkat hak kesulungan terutama memang keselamatan. Tapi saudara, perlindungan Tuhan, pemagaran Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah persoalan hidup, Dia mengutus malaikatnya, Dia memberikan pemeliharaan, Dia memberikan kita kesehatan, makan, minum, proteksi, keamanan. Itu bagian hak-hak kesulungan. Masih di bumi kita telah terima hak kesulungan, terlebih lagi di surga. Dia katakan maksudnya menjadi ahli waris untuk menerima janji-janji. Seperti apa yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada Yakub, walaupun lewat proses itu digenapi. Sampai sekarang Israel mengalami berkat yang luar biasa. Negara yang tidak terlalu besar, tapi kecanggihan teknologi, kecanggihan saudaraku yang dikasih, alat-alat alutsista saudaraku yang kekasih, Israel itu luar biasa. Bahkan mereka diberkati dengan IQ yang tinggi. Kebanyakan pejabat di Amerika itu orang-orang Yahudi. Ya, seperti pembuat bom atom, yaitu Einstein. Dan memang saya belajar di YouTube, kecanggihan pembuatan teknologi, baik senjata-senjata yang tidak dijual, ada senjata-senjata yang dijual, tapi senjata-senjata yang diproduksi khusus untuk Israel itu luar biasa. Itu tidak dijual. Karena mereka diberkati dengan hikmat kebijaksanaan. Makanya dikatakan mengutuk Israel akan juga kena kutuk. Itu sama dengan Kejadian 12. Ketika Abraham diberkati Tuhan, itu juga dialihkan kepada Yakub. Sebenarnya Yakub ini anak kedua, tapi saudara, dia dijadikan anak sulung. Saudara, jangan sampai kita sebagai anak-anak sulung nanti jatuh ke orang lain kalau ketidaksetiaan kita ada. Tuhan mau kita menjadi ahli waris. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Haleluya. Memang di sisi lain kita disebut hamba, tapi naik lagi status, bukan cuma hamba. Dikatakan kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Dan naik lagi status, kamu bukan lagi sahabat, tapi kamu adalah anak. Saudara, anak presiden bangga, anak pejabat bangga, apalagi anak pencipta langit dan bumi. Oh, kebanggaan yang luar biasa. Semua berkat-berkat sorga di dalam Yeshua HaMashiach. 1 Korintus 1 ayat 5. Segala macam perkataan, segala macam kekayaan di dalam Yeshua HaMashiach itu diberikan, diperkaya di dalam kehidupan kita. Oh, itu hak kesulungan yang luar biasa. Makanya jangan pernah menjual hak kesulungan. Jangan pernah menukar perkara-perkara sorga dengan perkara-perkara dunia. Kejarlah hak kesulungan itu. Kejarlah keselamatan itu. Kejarlah kekudusan itu. Seperti Yakub mengejar hak kesulungan itu. Walaupun taruhannya nyawa, dia tetap berusaha supaya hak kesulungan itu jatuh kepada dia. Saudara, mari kita militan dalam mengejar perkara-perkara sorga. Sebab perkara sorga tidak bisa diberikan oleh dunia. Luar biasa. Nah, waktu kita di doa puasa kemarin, kita sementara membahas tentang Elisa dan Gehazi. Ketika Naaman Panglima Aram datang kepada mereka, karena ada ceritanya, saudara, Naaman ini mengalami kusta. Dan akhirnya ada pembantunya mengatakan, di Israel ada seorang nabi. Akhirnya raja daripada Panglima Aram ini mengirim utusan
ke Raja Israel. Tolong sembuhkan Naaman ini. Sampai Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Apakah aku ini Tuhan? Oh, dia cari gara-gara ini. Tapi Elisa mendengar. Biar datang kemari dia. Supaya dia tahu ada Bapa Yahweh, Rapa sang penyembuh di Israel. Akhirnya singkat cerita, datanglah Naaman ini. Dan dia disuruh Elisa mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Dan sembuh seketika. Dan dengan rasa hormat, rasa berterima kasih, apalagi dia sudah senang, sudah sembuh total dari kusta, dia bawa persembahan sedikitnya, ya sekurang-kurang ada sekitar 750 pon perak. Jadi 750 pound ya, 750 pound perak. 1 pound itu, saudaraku yang kekasih, sekitar hampir 2 kilo. Ya, begitu. Oh ya, 750 pound. Apa yang terjadi? Elisa menolak uang sebanyak itu. Mengapa saudara sampai jadi pembahasan di 2 puasa? Sementara Gehazi harus mempertaruhkan integritasnya. Elisa tidak terima, dia kejar, dia berdusta. Oh, katanya disuruh Elisa, ada nabi dari gunung baru turun, mereka membutuhkan. Akhirnya Gehazi memberanikan diri, saya minta 1 pakaian dan 1 potong perak. Dan dikasihkan si Naaman ini 2 potong. Jadi ada sekitar, boleh dikatakan 75 kilo lah. 75 kilo perak yang diterima daripada Gehazi. Sampai Elisa menegur keras dan dikatakan, engkau bisa membeli zaitun, pohon-pohon anggur, kebun-kebun, tapi kusta Naaman pindah pada kamu. Yang menjadi persoalan begini, ketika Elisa ditawarkan persembahan yang begitu banyak, ada sekitar, bukan 750 pound, ada sekitar 750 kilo perak, ada, ya kalau di pound kan 350 kilo, saya salah tadi. Elisa menolak sampai ada, loh kok dia bisa tolak ya, berkat sebesar. Saya diberikan hikmat Tuhan, sebab Elisa pertama menjaga integritas, karena bisa saja dia sombong, dia bisa lupa Tuhan. Tapi yang terutama sekali, karena Elisa telah melihat hak kesulungan sorga. Dia secara roh pernah melihat ada begitu banyak pasukan sorga ketika dikepung tentara Aram. Dia katakan kepada bujang, banyak yang melindungi kita, sehingga mereka tidak jadi menyerang. Dia telah melihat pasukan-pasukan sorga. Ketika tuannya Elia diangkat ke sorga dengan kereta berapi, dia telah melihat. Artinya dia telah melihat hak kesulungan sorga, sehingga tawaran dunia itu ditolak. Amin. Banyak orang masih mengejar, masih menjadikan itu tujuan utama, harta benda, kemuliaan dunia. Tapi orang-orang yang telah melihat hak kesulungan sorga, itu akan menganggap di dunia ini tidak berharga. Paling Elisa berkatalah, di sorga itu jadi lantai. Emas di sorga jadi lantai, apalagi perak. Yerusalem sorga saja itu dari batu kecubung, batu-batu mahal, lasurit. Oh, itu batu-batu mahal, saudara. Batu-batu mahal itu, saudara, seperti batu safir biru yang di film Titanic itu diharga sekian miliar, saudara. Bahkan hampir, pokoknya ratusan miliar, hanya sekecil. Di sorga itu pandasi. Amin. Karena Elisa telah melihat kemuliaan sorga, sehingga dia menolak tawaran-tawaran dunia, saudara. Jadi jangan sampai hal dunia membuat kita menolak hak kesulungan. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab orang yang mengasihi dunia akan kehilangan kasih Bapa. Nah itu. Artinya saudara, kalau kita memandang remeh hak sorga, perkara sorga,
hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita, kita telah hilang hal-hal yang terbaik, saudara. Jadi, mari kita sebagai orang percaya, milikilah kepekaan rohani. Amin. Milikilah kepekaan rohani. Jangan seperti Esau menukarkan damai sejahtera sorga, berkat-berkat sorga, saudaraku yang kekasih, dengan sepiring kacang merah atau semangkuk kacang merah. Memang orang ini luar biasa. Sehingga saudaraku yang kekasih, kalau saya baca di dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, saya minta Pak Yudi baca Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, tanggapan Tuhan bagi orang yang menolak hak kesulungan. Baca kuat-kuat Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Baca kuat-kuat. Aku mengasihi kamu, firman Yahweh, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Yahweh. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang. Katakan amin. Sebenarnya ada pertanyaan besar kepada Tuhan melalui Israel. Tuhan, bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak kami? Bukankah Esau itu adalah yang sulung? Israel punya pertanyaan. Ya, bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Artinya hak kesulungan tidak jatuh kepada Yakub. Tapi Tuhan katakan, demikian firman Yahweh, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku akan membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Aduh, kalau masih manusia yang benci ke orang, saudaraku yang kekasih, masih aman. Sebab biar orang benci itu orang, masih ada yang mengasihi itu orang. Amin. Banyak orang mungkin membenci a priori dengan kita, tidak menghargai, kurang menghargai kita, tidak menghormati kita. Ya seperti yang saya angkat dalam Facebook tentang ikan arwana. Arwana bagi orang-orang yang tidak tahu ikan, itu ikan goreng seharga 50.000. Tapi orang penjual ikan hias, itu 800.000 sampai 1 juta. Tapi orang yang mengkoleksi, apalagi ikan sudah juara, itu puluhan juta. Bagi orang yang tidak mengasihi kita, tidak menghormati kita, tidak menghargai kita, tanggapan mereka biasa, datar. Tapi kalau orang yang mengasihi kita, oh luar biasa. Kita diapresiasi dan sebagainya. Itu baca di postingan saya. Saudaraku yang kasih, kalau orang mungkin a priori dengan kita, tidak suka dengan kita, kurang menghargai kita, tidak apa-apa. Itu hak mereka. Tapi jangan kita balas. Kita tetap menghargai, menghormati. Amin. Masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Tapi dalam persoalan di dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3 ini, Tuhan membenci Esau. Waduh. Kalau Tuhan sudah suka pada orang, Tuhan katakan dia akan membuat pegunungan kita jadi alias mendapatkan kutuk. Oleh karena itu mari kita menyenangkan Tuhan. Hargai pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya itulah, saudaraku yang kasih, membuat kita menjadi anak-anak sulung. Jadi saudaraku yang kekasih, belajar terus. Kita harus seperti Yakub yang memiliki militansi. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 16 ayat terakhir saja, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Amin. Kita itu berharga. Kita itu anak-anak sulung sorga. Kita di dunia ini hanya perantau. Kita ini ahli waris. Kita tinggal menjaga hak kesulungan itu. Pada waktu Tuhan memanggil kita pulang, entah secara universal atau individual, hak kesulungan itu kita sudah terima.
selama di dunia yang masih berproses ini, jangan tukar dengan sepiring makanan. Artinya jangan cuma dengan harta dunia, yang juga masalah kampung tengah. Torang jual tompe integritas, torang jual saudara torang pe iman. Itu yang saya ulang-ulang dari tadi. Jangan memiliki nafsu cabul yang rendah seperti Esau. Hanya dengan sepiring makanan dia menjualkan hak kesulungan. Jadi pelajaran berharga pada hari ini. Hak kesulungan itu istimewa. Dan hak kesulungan itu yang terutama adalah keselamatan di dalam surga. Karena Tuhan katakan, buat apa engkau memiliki seantero dunia, tapi kalau engkau kehilangan hak kesulungan, kalau engkau kehilangan keselamatan. Jaga walaupun dalam proses. Seperti Yakub melewati begitu banyak proses. Difatwa mati oleh Esau, tapi tetap dia mengikuti proses. Dan saudara, Bapa yang memberkati Yakub, ya, dia memberikan seorang anak yang menjadi Perdana Menteri, ya boleh dikatakan seperti itu. Orang kedua di Mesir, yaitu Yusuf. Dia menjadikan Yusuf, oh saudaraku yang kasih, di negara superpower pada saat itu. Orang kedua. Melalui Yusuf, dunia terselamatkan. Karena kelaparan hebat 7 tahun pada saat itu. Dan masih banyak anak-anak lain. Seperti suku Dan, ada yang menjadi raja-raja, menjadi hakim-hakim. Itu luar biasa. Dari keturunan Yakub. Yang karena apa? Karena dia mempertahankan hak kesulungan. Sebab di dalam kitab suci, Anda tidak akan mendapatkan kerajaan Mongolia. Anda tidak akan mendapatkan kerajaan Minahasa. Anda tidak akan mendapatkan kerajaan Inggris di dalam kitab suci. Yang ditulis lengkap adalah kerajaan-kerajaan dari keturunan yang memiliki hak kesulungan, yaitu Yakub. Nah, Tuhan mau katakan kepada kita, hak kesulungan ada di dalam kehidupan kita. Jaga, gumulkan, pertahankan. Jangan ganti dengan hal-hal dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah istimewa. Kami anak-anak sulung sorga yang telah menerima hak kesulungan yang luar biasa itu. Ajar kami untuk mempertahankan hak kesulungan itu. Ajar kami untuk Tuhan merebut hak kesulungan itu. Ajar kami untuk menjaga, melewati proses dengan sukacita. Sebab kami adalah ahli-ahli waris sorga. Kami menjadi pemerintah-pemerintah di kerajaan 1000 tahun. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat hak kesulungan itu Bapa. Ampuni kami Bapa apabila ada satu saat Bapa atau kami pernah menjadi lemah, kami mulai menukarkan kemuliaan sorga dengan perkara-perkara dunia. Kami berdamai, kami memohon sucikan kami, agar kami apapun menjadi persoalan dalam hidup kami tetap seperti Esau yang menjaga hak kesulungan itu. Terima kasih buat hak kesulungan yang telah Engkau berikan bagi kami di zaman ini Bapa. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur. Kuduskan kami, berkati jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Kami terbatas dengan bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Metraikan semua itu di hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami akan menyembah Engkau, urapi penyembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesua.